Halo, terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Dan langsung saja pada video kali ini saya akan membahas cerita atau kasus yang sangat memilukan bagi satu keluarga di Goa. Dimana pada kasus ini seorang gadis muda ditemukan di pematang sawah dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan 79 luka. Langsung saja kita bahas cerita selengkapnya. Belum lama ini warga dusun Boto Cinde, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan digembarkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah area persawahan pada Selasa 21 Januari kemarin sekitar pukul 6 pagi. Saat itu salah seorang warga, kita sebut saja namanya Pak Andi. Pak Andi ini sedang jogging di area persawahan tersebut. Ketika melintasi area sawah, dari kejauhan Pak Andi ini melihat sebuah motor hitam yang tergeletak di tengah jalan. Namun ketika ingin memeriksa motor tersebut, Pak Andi juga melihat seorang wanita tergeletak di sawah yang baru ditanami padi tak jauh dari motor yang tergeletak di jalan. Saat ditemukan, korban ini dalam posisi terbaring miring, mengenakan kaos hitam dengan celana selutut dan jas hujan plastik berwarna biru menutupi wajahnya. Karena merasa ketakutan, Pak Andi lantas kembali pulang untuk mengambil ponsel lalu menghubungi perangkat desa setempat untuk melaporkan penemuannya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, sekitar pukul 7 pagi, perangkat desa dan beberapa warga pun langsung menuju lokasi penemuan dan mengecek jasad tersebut. Setelah dicek dan mereka tidak mengenali wanita itu, akhirnya warga-warga pun memutuskan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Tak lama setelah itu, personil Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa akhirnya tiba untuk mengecek penemuan jasad tersebut. Ketika pemeriksaan dilakukan, petugas mendapati banyak luka di beberapa bagian tubuh wanita itu, terutama bagian punggung dan perut sebelah kiri, serta paha. Untuk mengungkap penyebab dan identitas korban, petugas lantas mengamankan motor yang ditemukan serta mengevakuasi jasad. Lalu jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Dari hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ini ditemukan 12 luka memar, 1 luka lecet, serta terdapat 79 luka akibat sayatan senjata tajam. Tak hanya itu, dalam pemeriksaan juga terungkap jika korban ini sedang mengandung berusia 5 bulan. Sementara itu, setelah mengecek plat motornya, akhirnya ditemukan identitas korban. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dan penggalian informasi, akhirnya ditemukan identitas korban ini. Korban ini bernama Putri Indahsari Nur Cahyani yang masih berusia 19 tahun, merupakan warga lingkungan Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Setelah mendapatkan identitas korban, petugas kemudian menghubungi keluarga Putri. Tentu kabar ini menjadi kabar buruk bagi keluarga mereka. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan pihak rumah sakit, jasad Putri kemudian dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan di TPU desa setempat pada malam hari setelah penemuan itu. Putri Indahsari Nur Cahyani merupakan anak kedua dari 6 bersaudara yang lahir di Kabupaten Goa pada tanggal 9 Juni tahun 2006 silam. Selama ini Putri dan keluarganya tinggal di rumah kecil sederhana di mana kedua orang tuanya sehari-hari bekerja sebagai petani. Setelah lulus sekolah, Putri ini memutuskan untuk bekerja di salah satu pabrik yang tak jauh dari rumahnya. Sementara itu, pihak kepolisian terus menggali informasi dan penyelidikan untuk mengungkap siapa dalang kematian Putri ini. Menurut ayah Putri, sehari sebelum kejadian atau pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 kemarin, sekitar jam 9 malam, Putri ini pamit kepada orang tuanya untuk pergi menemui temannya, sekalian untuk menginap di rumah temannya itu. Setelah itu, Putri pergi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Keesokan harinya, keluarga Putri mencoba untuk menghubunginya. Namun, ponsel Putri sudah tidak aktif. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kabar bahwa Putri sudah
ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Singkat cerita, setelah melakukan penyelidikan yang intensif, petugas akhirnya berhasil mengungkap identitas pelaku yang diketahui bernama Muhammad Jibril yang masih berusia 18 tahun. Artinya lebih muda sedikit daripada korban, yakni Putri yang berusia 19 tahun tadi. Kurang dari 24 jam dari penemuan jasad Putri, petugas akhirnya berhasil mengamankan Jibril di rumahnya di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah penangkapan ini, petugas kemudian meminta kepada Jibril untuk mengumpulkan barang bukti berupa ponsel Putri dan sajam yang dia buang di area rawa-rawa. Dalam peristiwa memilukan ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju dan celana korban serta 2 buah motor milik pelaku, yakni Jibril tadi dan juga korban Putri. Setelah itu, Jibril dibawa ke Polres Goa untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dimintai pertanggungjawabannya. Lantas, apa sebenarnya motif dari Jibril ini melakukan pembunuhan kepada Putri? Perlu diketahui, Putri dan Jibril ini bekerja di satu pabrik yang sama di Kabupaten Goa. Selama bekerja di pabrik itu, Jibril tinggal di sebuah rumah kos. Jibril dan Putri telah menjalin hubungan sejak Juli 2024 lalu. Jibril yang tinggal di sebuah rumah kos tadi rupanya sering mengundang Putri ke kosnya. Dan tempat itulah mereka mulai berani melakukan hubungan badan hingga akhirnya membuat Putri berbadan 2. Setelah mengetahui bahwa Putri ini sudah berbadan 2, Jibril pun panik. Apalagi usia mereka masih sangat muda dan masa depan mereka tentunya masih sangat-sangat panjang. Setelah Putri ini berbadan 2, Putri ini pun meminta pertanggungjawabannya kepada Jibril. Kala itu, Jibril berkata bahwa ia akan menuruti permintaan Putri, yakni mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Namun dengan syarat Putri harus merahasiakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada orang tua Putri. Seiring berjalannya waktu, karena tingkah laku Putri ini terlihat aneh serta kehamilannya semakin besar, rekan-rekan kerjanya dan bosnya pun mulai curiga. Ada apa kok anak ini mulai berbeda? Akhirnya bosnya pun tahu. Kita sebut saja bosnya ini Pak Bayu ya. Pak Bayu pun tidak ragu untuk menanyakan kepada Putri apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari situlah Putri menceritakan semuanya kepada Pak Bayu ini. Putri juga merasa bingung karena Jibril tadi dimintai pertanggungjawaban, tapi Jibril cuma janji-janji aja. Belum ada tindakan untuk menepati janjinya itu. Setelah mendengar cerita itu, Pak Bayu pun memutuskan untuk membantu Putri ini. Singkat cerita, Pak Bayu menemui keluarga Putri di rumahnya dan menceritakan kondisi Putri. Tentu saja keluarga Putri ini kaget dan juga sedih melihat putrinya terlibat dalam pergaulan bebas. Setelah mereka berunding, akhirnya orang tua Putri menerima kondisinya dengan lapang dada. Namun, mereka, keluarga Putri ini tetap akan memintai pertanggungjawaban kepada Jibril. Akhirnya mereka, yakni Putri, Pak Bayu dan juga keluarganya Putri mendatangi keluarga Jibril. Setelah tiba di rumah Jibril, orang tua Putri menceritakan bahwasanya Putri ini sedang mengandung anak dari Jibril. Mendengar cerita hubungan di luar nikah ini, orang tua Jibril pun sangat marah pada Jibril. Ya marah-marah lah ya karena mereka merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jibril. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, akhirnya keluarga Jibril bersedia untuk dimintai pertanggungjawaban, alias mereka berdua ini, Putri dan juga Jibril tadi, sudah diniatkan untuk dinikahkan, begitu. Di sisi lain, kedatangan Putri sekeluarga bersama Pak Bayu ke rumah Jibril ini membuat Jibril kesal. Sebab di awal tadi kan Jibril meminta kepada Putri untuk merahasiakan masalah ini kepada siapapun. Tapi kenapa kok Putri membocorkan kepada bosnya dan juga keluarganya? Dan dari kekesalan Jibril inilah dia berniat untuk menghabisi pacarnya itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 kemarin, Jibril ini menghubungi Putri dan mengajak pacarnya itu untuk bertemu di kosnya sekitar jam 9 malam. Putri kemudian pamit kepada orang tuanya tadi dengan beralasan akan menginap ke rumah temannya
Setelah itu Putri datang ke kosnya Jibril dan mereka berdua pun membicarakan permasalahan di antara keduanya. Setelah cukup lama ngobrol, Jibril ini mengajak Putri ke suatu tempat dengan menggunakan motor masing-masing. Putri pun mengiyakan ajakan Jibril itu. Keduanya berangkat sekitar pukul 1 dini hari. Di tengah perjalanan, Jibril ini kemudian mengajak Putri berhenti di tengah sawah yang cukup gelap. Di lokasi inilah Jibril langsung melayangkan kekecewaannya dan pertikaian di antara keduanya pun tidak bisa dihindarkan. Di tengah pertikaian ini, Jibril kemudian mengeluarkan sajam yang sudah ia persiapkan dari kosnya. Setelah itu dia menghabisi Putri dengan menghempaskan sayatan sebanyak 79 kali. Atas perbuatan Jibril itu, Putri pun mengembuskan nafas terakhirnya di area sawah itu yang kemudian pada pagi harinya ditemukan oleh warga tadi. Setelah melakukan aksinya, Jibril langsung melarikan diri ke kampung halamannya di Jeneponto sebelum akhirnya ditangkap oleh tim Resmob Polres Goa tak lama setelah penemuan jasad Putri. Atas perbuatannya ini, Jibril dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun serta maksimal hukuman mati. Dari kasus ini, kalian sebagai orang tua diharapkan bisa menjaga anak-anak kalian jangan sampai ada putri-putri selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jika ada kritik dan saran bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.